Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam channel Makes Mudah, materi kesehatan mudah. Pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan hal yang mungkin santai dalam penyampaian, karena saya akan membaca buku pedoman pertolongan pertama yang harus dilakukan saat gawat dan darurat medis, yang ditulis oleh Dr. Iskandar Junaidi. Kita akan membahas salah satu babnya, yaitu tentang cedera karena listrik, petir, dan radiasi. Tetapi kita akan fokus pada kesempatan ini agar tidak terlalu lama nanti dalam penyampaian. Kita akan sedikit membahas atau mengulas tentang cedera karena listrik, ya. Karena listrik merupakan bagian dari kehidupan kita. Setiap hari kita memakai listrik, ya. Maka ini sangat penting untuk kita pahami agar ketika terjadi sesuatu waliyahzubillah pada diri kita, ya, atau orang lain, kita bisa menolong dengan lebih tepat, atau kita bisa memberikan bantuan agar orang yang terkena sengatan listrik tersebut tidak semakin parah, ya. Ketika sudah tersengat, kita bisa menolong dengan tepat, dan agar diantaranya adalah kita tidak menjadi korban berikutnya. Karena ketika seseorang menolong orang yang tersengat listrik tidak tahu caranya, bisa jadi dia akan menjadi korban berikutnya. Sehingga tidak satu yang kena, tapi ketika dia menolong, memegang orang yang sedang kesengat listrik, dia akan ikut kesetrum juga, ya. Nanti akan kita simak sedikit hal yang akan kita ulas pada kesempatan kali ini. Teman-teman sekalian, cedera karena listrik itu adalah cedera yang diakibatkan oleh arus listrik yang mengalir masuk ke dalam tubuh seseorang, yang ini akan membakar jaringan yang dilaluinya, ya. Perlu kita ketahui bahwasannya tubuh manusia merupakan penghantar listrik yang baik, ya. Artinya seluruh anggota tubuh kita yang terdiri dari air, darah, di situ ada. Ini adalah salah satu konduktor, ya. Konduktor yaitu perantara listrik. Ketika seorang kena, maka nempel anggota tubuhnya ke listrik, ada arus listrik, maka dia akan teraliri listrik. Ya, kalau ini nempel ke bagian lain, maka bagian lain yang ketempel pun ikut terkena arus listrik tersebut. Nah, akibatnya apa, teman sekalian? Akibat yang terjadi adalah terjadinya luka bakar, ya. Luka bakar bukan hanya pada fisik yang kelihatan, yang justru lebih berbahaya adalah ketika terjadi gangguan pada organ dalam tubuh yang terserang listrik tersebut. Jadi kalau terjadi luka bakar listrik, meskipun tampaknya ringan saja, tetapi mungkin saja terjadi kerusakan pada organ di dalam tubuh orang tersebut yang cukup serius. Yang paling utama yang sangat bisa fatal adalah ketika mengenai organ jantung, otot, ataupun otak, ya. Nah, cedera listrik ini terjadi akibat bisa kesetrum listrik di rumah atau tersambar petir, ya. Ini sering terjadi dulu ketika saya masih berada di kampung tempat kelahiran saya. Di sana banyak orang yang profesinya sebagai pengambil air nira atau nderes. Untuk membuat gula, dia ambil air nira dari pohon kelapa. Ketika hujan deras, ada petir, ya, orang yang berada dalam ketinggian tersebut, kadang-kadang di antara mereka ada yang kesambar petir, ya, jatuh dalam kondisi dia tidak bisa ditolong lagi. Bisa karena jatuhnya mungkin membentur, atau karena sambaran petirnya sehingga jantungnya berhenti atau terjadi kerusakan pada aliran listrik jantung, ya. Karena jantung itu ternyata juga ada aliran listriknya, walaupun kecil. Nah, ketika ada aliran listrik yang sangat besar dari luar, ya, khususnya petir tadi, maka ini akan terjadi hal yang sangat tidak diinginkan, ya. Mungkin konsleting dan sebagainya pada aliran jantung tersebut, sehingga terjadilah bisa sampai kepada kematian. Nah, teman-teman sekalian,
Apa yang bisa terjadi akibat terkena listrik? Yang pertama, henti jantung. Ini yang paling berbahaya, cardiac arrest atau henti jantung. Akibat efek listrik yang menghentikan kontraksi atau berdenyutnya jantung ya. Jantung itu berkontraksi, mencengkeram gini, kemudian relaksasi, ngendor, kenceng, ngendor gini. Nah, ini kalau kena listrik itu bisa terhenti kontraksinya atau fungsi otot jantung tersebut akan berhenti. Nah, kalau otot jantung berhenti, maka kita tahu sendiri bahayanya. Dalam waktu beberapa menit saja itu bisa mengakibatkan kematian. Kemudian terjadi kerusakan otot, saraf, dan jaringan oleh arus listrik yang melewati tubuh tersebut. Dan yang mudah dikenal lagi adalah terjadi luka bakar ya, karena listrik itu adalah api. Maka ketika seorang terkena arus listrik, maka efeknya diantaranya adalah terjadi luka bakar. Nah, arus listrik sendiri dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang satu arah yang disebut dengan DC, yaitu pada baterai atau aki, yang ini tidak terlalu berbahaya dibandingkan dengan arus listrik bolak-balik atau AC, yaitu arus listrik yang sering kita pakai di rumah, yaitu arus listrik dari PLN misalnya. Dan 3-5 kali lebih berbahaya daripada arus listrik DC atau arus listrik searah. Teman-teman sekalian, kemudian secara singkat akan saya sampaikan akibat korban yang terkena sengatan listrik ini adalah terjadi luka bakar yang berat. Biasanya semakin tinggi tegangan dan kekuatannya, maka semakin besar kerusakan yang ditimbulkan oleh kedua jenis arus listrik tersebut, baik AC maupun DC. Nah, arus listrik yang melewati atau mengenai kepala bisa menyebabkan terjadinya kejang yang pertama. Kemudian yang kedua, perdarahan di otak, dan itu tidak kelihatan, tapi efeknya bisa terlihat dari gejala yang timbul. Seperti orang kena stroke misalnya. Ini kalau terjadi perdarahan seperti itu, apalagi kalau besar, maka bisa terjadi kelumpuhan anggota gerak, bahkan yang lebih parah lagi bisa menghentikan denyut jantung, menghentikan paru-paru ketika yang terjadi kerusakan adalah fungsi otak yang memfasilitasi atau mengontrol organ-organ tersebut. Kemudian henti napas ya, ini tadi ya sudah saya sebutkan. Perubahan psikis, misalnya gangguan ingatan jangka pendek, perubahan kepribadian, mudah tersinggung, atau gangguan tidur. Ini ketika orang terserang listrik, yang terkena adalah arusnya sampai ke kepala, ke otak, maka diantaranya ada gejala sisa ya, disebut dengan gejala sisa, seperti orang pada kecelakaan. Diantaranya adalah itu bisa menyebabkan perubahan psikis. Kemudian gangguan irama jantung, sehingga jantung menjadi tidak teratur. Ini biasanya terjadi sementara ya. Kemudian kerusakan pada mata yang bisa menyebabkan katarak ya, atau kekeruhan lensa mata ya. Jadi untuk melihat tidak begitu jelas. Dan pingsan yang berlangsung agak lama, biasanya seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, kita langsung fokus ke pertolongannya ya. Apa yang bisa kita lakukan ketika seseorang tersengat listrik? Yang pertama, cara paling aman untuk melepaskan korban dari sumber listrik adalah dengan mematikan sumber listrik. Ketika sedang nyetrika kok kesetrum, maka sumber listriknya dicabut sumber listriknya, stop kontaknya, saklarnya dicabut sehingga ini mati listrik yang dia nyetrum. Sebelum sumber listrik dimatikan, penolong sebaiknya jangan dulu menyentuh korban, apalagi jika sumber listrik memiliki tegangan tinggi. Ya, kita lanjut ya. Tadi yang pertama, jangan sampai menjadi korban kedua ketika menolong orang yang sedang mengalami sengatan listrik atau kesengat listrik. Kemudian yang kedua, jika sumber arus tidak dapat dimatikan, gunakan benda-benda non-konduktor, yaitu benda-benda yang tidak bisa mengantarkan listrik, seperti kayu, sapu yang tangkainya itu terbuat dari bambu itu. Maka untuk melepaskan dari kabelnya diangkat dengan kayu tersebut ya, dengan bambu tersebut,
Dan ingat yang kering, jangan yang basah. Kemudian apapun ya, papan atau apapun yang bisa gunakan untuk mendorong korban, misalnya korban nempel di tembok yang ada arus listriknya, maka bisa diungkit dengan apapun yang tidak bisa mengantarkan listrik. Ada bambu, ada kursi plastik bisa ya, kursi plastik ini kan tidak mengantarkan listrik, atau kursi kayu bisa, jangan kursi dari besi. Ini kemudian jangan menggunakan benda-benda yang basah atau terbuat dari logam. Nah ini tadi sudah kita singgung sedikit. Kemudian jika memungkinkan, berdirilah di atas sesuatu yang kering dan bersifat non-konduktor. Jadi ketika mau menolong, usahakan kalau ada sandal jepit yang kering, kita bisa pakai itu. Atau berdiri di atas meja yang pendek, kita berdiri di situ untuk mengungkit orang tersebut ya, untuk menolong orang tersebut. Meskipun bisa kita bantu lagi dengan papan yang tidak mengantarkan listrik, tapi akan lebih aman lagi, kita juga menyelamatkan, berusaha double safety dengan cara kita berdiri di tempat yang tidak mengantarkan listrik. Kemudian jangan coba-coba menolong korban yang berada dekat arus listrik bertegangan tinggi. Nah ini kalau listriknya langsung di atas, orang sedang memperbaiki genteng, kemudian ada orang tersengat. Nah ini sangat berbahaya, ini tegangannya sangat tinggi, maka ini harus benar-benar dipertimbangkan masa-masa ketika mau menolong orang yang sedang kesetrum dengan listrik tegangan tinggi. Harus dengan jarak yang jauh, kalau mau menolong pakai bambunya cukup panjang ya, karena seperti nyedot ya, seperti ada magnet untuk menarik ketika wallahu alam ya, ketika kita atau seseorang hendak menolong orang yang terkena sambaran listrik tegangan tinggi. Apabila korban mengalami luka bakar, buka semua pakaian yang mudah dilepaskan dan siram bagian yang terbakar dengan air dingin yang mengalir untuk mengurangi nyeri. Jadi buka semua pakaian yang nempel-nempel itu, jangan sampai nanti keraket di luka, kemudian diguyur dengan air dingin. Satu hal pengalaman saya, jangan menyiram luka tersengat listrik atau luka bakar dengan apapun, seperti dengan odol atau dengan kecap. Ada betul-betul terjadi, datang ke rumah sakit, masuk UGD bau sate, ternyata apa? Itu luka tersengat listrik disiram pakai kecap. Masya Allah, ini ilmu dari mana? Jangan, ini malah mengotori ya. Tidak ada cara-cara ilmiah untuk melakukan hal semacam itu. Yang pertama adalah dibuka pakaiannya, kemudian disiram. Tujuannya apa? Siram agar panasnya tidak mengalir kemana-mana, sehingga jaringan yang rusak tidak semakin parah. Kemudian yang kedua, efeknya adalah untuk mengurangi nyeri pada orang yang terkena sengatan listrik tersebut. Kemudian bila korbannya pingsan, tampak pucat atau menunjukkan tanda-tanda shock, itu penurunan kesadaran, korban dibaringkan dengan posisi kepala lebih rendah daripada tubuh, kedua tungkainya terangkat, kakinya diangkat ya, telapak kakinya, kemudian selimuti korban atau pakaikan jaket hangat. Tentu saja ini langsung juga dibawa ke rumah sakit. Sambil dibawa ke rumah sakit, kita bisa melakukan tindakan-tindakan tersebut ketika pingsan, pucat, tanda-tanda penurunan kesadaran ya, apalagi ada luka ya, kita bawa ke rumah sakit, ke unit gawat darurat. Kalau BPJS asuransi biasanya ini sudah tercover, ini memang korban seperti ini tercover. Jadi tidak perlu mikir wah nanti harus pakai rujukan dulu, vaskes pertama dan sebagainya, tidak usah, langsung bawa ke fasilitas gawat darurat. Kemudian cedera listrik seringkali disertai dengan terlemparnya atau terjatuhnya korban, sehingga terjadi cedera traumatik tambahan lainnya. Nah ini ketika korban itu mental, jatuh dari tempat yang tinggi, maka harus diperhatikan, ini ada tulang yang patah apa enggak, ada tulang pada leher yang patah apa enggak. Kalau sampai ada tulang punggung atau tulang leher, ya ini harus hati-hati membawanya pakai alas yang keras, misalnya pakai pintu atau pakai alat ya, blabak yang didobel, misalnya ada blabak, didobel dulu, bisa untuk ngangkat ke unit gawat darurat, dibawa ke situ. Karena kalau ada patah di tulang belakang ini, kalau bawahnya itu tidak sama, jinjing ya, satu tinggi satu rendah, ngangkat bareng-bareng juga
tidak mungkin rata sekali, tidak mungkin, maka ini risikonya akan semakin parah. Demikian pula ketika terjadi patah tulang, jangan langsung pijet sana pijet sini. Sudah luka bakar, ada patah tulang, langsung diutak-utak tangannya. Ya, ini bahaya lagi. Yang mungkin tidak patah, mungkin cuma retak, jadi tambah semakin parah karena dipijet jadi patah juga bisa. Nah, ketika ada cedera pada tangan yang bengkak, yang diperkirakan mungkin ada patah atau curiga patah, nggak usah dipijet. Biarkan diperiksa dulu lebih jelas ini kondisinya seperti apa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم